kembali di GPT Home Online Service dengan saya Keisha. Kami akan sampaikan beberapa hal dan informasi seputar GPT Home sebelum kita masuk ke dalam sesi ibadah. Kami selalu menyediakan layanan ibadah online yang ditayangkan melalui YouTube channel GPT Home secara live setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan kami juga menyediakan layanan ibadah on-site setiap hari Minggu yang diadakan dalam 2 sesi. Sesi pertama akan diadakan dimulai pukul setengah 7 pagi dan sesi kedua akan dimulai setengah 9 pagi. Kemudian kami juga tidak lupa untuk mengingatkan selalu kepada jemaat sekalian untuk tetap menaati protokol kesehatan, tetap gunakan masker, jaga jarak, dan tetap jaga kesehatan saat beraktivitas di luar rumah maupun saat berinteraksi dengan orang lain. Meskipun kasus COVID sudah menurun, tetapi virus COVID masih ada dan mungkin ada di sekitar kita. Jadi biarlah kita tetap menaati protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, minta perlindungan pada Tuhan. Setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan bersama-sama di dalam ibadah online. Mari kami bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa memelihara kehidupan kami dan menyatakan kasih anugerah-Mu, perlindungan-Mu buat kami sampai saat ini. Meskipun kami melewati berbagai hal, masalah, badai, persoalan di dalam hidup kami percaya dan kami bersyukur pemeliharaan-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami senantiasa. Biar kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari katakan, kami tahu pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Bapa pelihara Kau baik, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kami tahu pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Ku tahu Bapa
percaya mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di saat pesta perkawinan di Kana, ketika pernikahan itu kekurangan anggur, Ibu Tuhan Yesus meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hal. Tetapi Tuhan berkata, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba." Tuhan punya waktu sendiri, dan waktu Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita, dan menunggu sampai waktu Tuhan tiba. Dan saatnya waktu Tuhan tiba, maka mujizat itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau saat ini kita sedang menunggu waktu Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan hati dan hidup kita, sehingga kita benar-benar siap ketika Tuhan menjawab segala kerinduan kita. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
kasih Bapa untuk Thank setiap you, anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh Amen. meninggikan Kau Bapa. Terima kasih. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap hati kami, urapi setiap pikiran kami. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan bisa kami rasakan, boleh kami terima, dan boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siapkan semua hanya di dalam tangan Bapa. Yesus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Salam jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Home. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya ingin melanjutkan pembahasan saya dari Roma pasal 12, saudara-saudara, mengenai pembaruan akal budi. Saya akan review saudara-saudara dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Di beberapa waktu yang lalu saudara-saudara saya menyajikan, memaparkan kepada saudara bahwa kalimat yang terjadi di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dalam bahasa Indonesia terjemahan baru memang kurang tepat. Harusnya menjadi kalimat yang berbunyi seperti ini, be transformed by the renewing of your mind. Jadi be transformed itu kalimat pasif. Di Indonesia itu kalimat pasif. Jadi yang mengubah siapa itu bukan kita, saudara-saudara, kita hanya sarana. Kita yang diubah oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada waktu yang lalu saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Manakah yang lebih menyakitkan, menderita karena berubah atau menderita karena tidak pernah mau berubah? Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan berulang-ulang kali, saudara-saudara, karena saudara tidak berubah, saudara akan menderita, bahkan jauh menderita. Tetapi jika saudara memilih untuk berubah pun saudara akan menderita, tetapi hasilnya berbeda. Nah, saudara-saudara, kenapa kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya, bahkan sebagai orang Kristen, saudara-saudara, murid Kristus, ada beberapa hal dalam hidup kita itu sulit sekali untuk diubah. Kita buka, saudara-saudara, dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5. Jika saudara membaca dalam terjemahan baru, maka bunyinya seperti ini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, pembaruan pikiran, saudara-saudara, pembaruan cara berpikir itu banyak halangannya. Karena apa, saudara-saudara? Di dalam pikiran kita itu ada yang namanya benteng-benteng. Dalam perkembangan ilmu modern kita mengenalnya sebagai mindset. Sesuatu yang sudah kita bangun di dalam pikiran kita, bahkan sudah merasuk di dalam alam bawah sadar kita, menjadi sesuatu yang otomatis kita pikirkan, yang sulit untuk kita ubah, dan pada akhirnya menjadi benteng-benteng. Dan benteng-benteng itu, saudara-saudara, yang menyulitkan kita untuk mengenal Allah dengan benar. Yang menyulitkan, saudara-saudara, untuk kita takluk kepada perintah Kristus. Seperti yang disebutkan di dalam Roma pasal 7, nanti kita bahas. Nah, benteng-benteng ini, saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Yunani disebut sebagai okuroma. Bukan saja sebagai benteng, saudara-saudara, tetapi itu adalah sebuah ikatan yang mengikat, pengikat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ketika saudara mendapatkan sesuatu hal yang baru, maka pikiran kita, saudara-saudara, karena sudah punya program sendiri, sudah punya mindset sendiri, saudara-saudara, kita akan kesulitan untuk menerima.
Saudara jika sudah terbiasa memakai jam tangan di tangan sebelah kiri seperti saya, kemudian harus merubahnya di tangan sebelah kanan, itu akan sangat sulit. Tetapi saudara-saudara, setiap hari ketika saudara akan memakai jam tangan, jika saudara terbiasa memakai di sebelah kiri, saudara tidak perlu mikir lagi. Karena apa saudara-saudara? Pikiran saudara sudah di-set, itu namanya mindset. Nah, mindset itu saudara-saudara, apalagi terhadap sebuah kebenaran, jika kita membangun kebenaran kita sendiri, jika Allah menyatakan kebenaran yang baru kepada kita, maka pikiran kita sulit sekali untuk takluk. Maka Paulus berkata di dalam di dalam 2 Korintus pasal 10 ini saudara-saudara, ayat 4 dan 5, saudara cermati baik-baik, Paulus memilih kata benteng-benteng. Dia berkata dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun saudara-saudara. Jadi benteng-benteng itu dibangun oleh siapa? Manusia siapa? Ya kita. Disebut sebagai keangkuhan manusia. Kenapa kita? Karena kita saudara-saudara selalu saja melawan kehendak Allah. Kita membangun kebenaran kita sendiri, kenapa? Karena ada daging, ada dosa, ada tubuh dosa yang sampai dengan saat ini saudara-saudara kita harus berjuang melawannya. Jadi saudara-saudara kuasa dosa di dalam pikiran, di dalam jiwa, mindset saudara-saudara itu cara berpikir itu adalah benteng-benteng yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Saudara kita semua saudara-saudara memiliki benteng-benteng sendiri. Ada bagian-bagian yang dimana ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, secara otomatis pikiran kita kadang-kadang melawannya. Karena apa saudara-saudara? Itu sudah terbangun sekian lama. Jika saudara sudah terbiasa datang ke gereja, kemudian saudara sudah biasa duduk di sebelah kiri saya, saudara-saudara, di bagian depan, saudara-saudara, maka saudara begitu masuk ke gereja tidak perlu mikir, saudara-saudara akan langsung ke depan duduk di sebelah kiri saya. Tetapi jika tempat itu dipenuhi orang lain, saudara-saudara, saudara akan berpikir karena jalurnya sudah saudara buat selama bertahun-tahun. Apa jadinya ketika saudara membiasakan diri berkata kasar ketika kita merasa direndahkan, merasa dipojokkan? Otomatis mulut kita akan berkata kasar karena sudah terbiasa. Saudara tidak perlu mikir, itu akan otomatis keluar. Karena apa? Saudara membangun benteng-benteng. Tetapi jika saudara mendengar pengajaran, saudara mendengar firman Tuhan untuk kita melembutkan hati kita, saudara-saudara, termasuk mulut kita untuk kita kuasai, kendalikan, saudara-saudara, seperti kekang kuda, maka kita akan kesulitan untuk merubahnya. Karena apa? Kita sudah membangun benteng-benteng. Benteng itulah yang harus saudara dan saya rubuhkan. Katakan bersama-sama, rubuhkan. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-7. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir. Saya ulangi lagi. Kalau ada seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir. Jadi mind setting, jadi pikiran kita harus kita set. Hendaklah aku berpikir. Saudara, di mana? Di dalam hati, hati itu pikiran. Bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Saudara-saudara, jadi pikiran ini harus kita set. Harus kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Kalau tidak kita set ulang, maka pikiran kita akan terus menerus melawan pengenalan akan Allah. Kenapa banyak sekali orang Kristen saudara-saudara itu kesulitan untuk bertumbuh? Kita lihat lagi saudara-saudara perjalanan rohani orang percaya. Dimulai dari orang berdosa. Orang berdosa kemudian dibenarkan karena
percaya, dibenarkan, statusnya diubah. Kita tidak bisa mengubah status kita melalui kebenaran kita, enggak bisa, saudara-saudara. Saudara harus dibenarkan dari pihaknya Allah. Dari pihak kita sebagai terpidana enggak bisa. Harus Allah lah yang membenarkan. Melalui apa? Percaya. Dimulai dari kasih karunia, grace, saudara-saudara. Ada mercy yang Tuhan berikan. Mercy itu saudara-saudara kemurahan Allah, saudara-saudara. Kita kadang-kadang rancu menerjemahkannya, mercy diterjemahkan sebagai rahmat dan kita mengerti rahmat sebagai kasih karunia. Padahal enggak, saudara-saudara. Mercy itu saudara-saudara adalah Allah harusnya menghukum, tapi dia tidak menghukum. Grace itu Allah harusnya tidak memberikan karena kita tidak layak, tapi diberikan. Apa itu saudara-saudara? Keselamatan. Maka dimulailah hidup kita dari grace melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak cukup, saudara dan saya harus didewasakan. Caranya gimana? Diperbarui pikiran kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita harus bertumbuh semakin dewasa. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bahwa iman kita itu harus ditambahi sampai puncaknya itu kasih. Bukan saja kepada semua orang tetapi kepada Allah. Jadi kita bertumbuh, ada perjalanan rohani. Dari orang berdosa, dibenarkan, selamat, didewasakan, kemudian saudara dan saya akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Goalnya adalah glory. Grace, grow, glory. Saudara saya dikasih Tuhan, penebusan roh itu sudah terjadi ketika saudara mengaku percaya kepada Kristus. Saudara-saudara itu penebusan roh, saudara diselamatkan, saudara dibenarkan. Kemudian hari ini yang sedang terjadi adalah penebusan jiwa, transform mind, pikiran yang diubahkan. Rohnya sudah diubahkan, melalui apa saudara-saudara? Percaya. Pikiran kita diperbarui juga, harus diperbarui, karena kalau itu tidak terjadi maka step selanjutnya saudara-saudara, penebusan tubuh itu tidak terjadi. Kapankah penebusan tubuh itu terjadi? Ketika saudara-saudara ada terjadi kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita diubahkan seketika, kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang sudah mati diubahkan seketika, saudara yang masih hidup akan diangkat hidup-hidup. Itu penebusan tubuh. Goalnya orang percaya. Nah, saudara-saudara, Roma pasal 7 Paulus menjelaskan seperti ini, bahwa peperangan itu terjadi di dalam pikiran. Makanya saudara-saudara, saudara harus menangkan dulu pikiran kita. Disebut sebagai penguasaan diri karena yang harus dikuasai itu kita, bukan orang lain. Amsal bahkan menyebutkan sebagai orang yang sabar. Saudara-saudara, itu seperti benteng yang kuat, saudara-saudara. Tetapi yang tidak bisa mengendalikan seperti benteng yang hancur, saudara-saudara. Jadi kita harus men-set pikiran kita, mind-setting pikiran kita. Pikiran kita harus kita set selaras dengan kebenaran Allah. Inilah yang disampaikan oleh Paulus Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku berbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku berbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku berbuat. Kita semua, saudara-saudara, terikat oleh dosa. Kita masih punya hukum, kita masih punya tubuh dosa yang belum ditebus. Keinginan daging, saudara-saudara, itu selalu berlawanan dengan kebenaran. Perjuangan itu belum selesai. Kemudian Roma pasal 7 ayat 23. Paulus menyadari dan melihat hal ini. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi. The law of my mind. Jadi akal budi kita karena kita pengen tahu kebenaran, kita pengen hidup benar saudara-saudara, kita pengen hidup sesuai dan seturut kehendak Allah. Kadang-kadang saudara-saudara kita malah justru kesulitan untuk merubahnya dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Betapa sulitnya perjuangan ini saudara-saudara. Nah, lihat step selanjutnya saudara-saudara. Jika saudara dan saya tidak mau diperbarui,
Walaupun kita ingin berbuat baik karena ada hukum dosa, maka kita akan ujung-ujungnya selalu gagal, terikat dan kembali berbuat dosa. Bahkan Paulus berkata semakin jahat. Dan siapa yang melepaskan kita? Ya hanya melalui Tuhan Yesus yang merubah pikiran kita. Yang merubah pikiran kita adalah Allah. Kita harus punya yang namanya kerelaan hati. Perhatikan Efesus pasal 4 ayat 22 dan 23. Ayat ini saudara-saudara sangat mirip dengan yang disampaikan di dalam 2 Korintus. Ayat 22 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Perhatikan huruf yang saya tulis, saya beri warna kuning. Kehidupan kamu yang dahulu. Jadi sudah lewat. Harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama ditanggalkan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui. Dibaharui itu adalah proses yang masih berlangsung. Efesus pasal 4 ayat 22 dan 23 saudara-saudara itu menjelaskan sebuah proses yang masih berlangsung. To be renewed. Saudara-saudara, jadi proses ini saudara-saudara terus menerus harus terjadi. Bukan sekali saudara diperbarui, enggak saudara-saudara, itu adalah sebuah proses yang harus terjadi terus menerus. Kenapa? Karena ada banyak segmen di dalam pikiran saudara dan saya yang belum tunduk kepada hukumnya Allah. Makanya ketika saudara dan saya setiap hari, setiap saat mau diperbarui di dalam roh, kata dan itu tidak ada saudara-saudara, karena terjemahan yang benar adalah roh pikiran. Jadi harusnya memakai kata the spirit of your mind. Jadi roh pikiran kita itu diperbarui setiap saat, setiap hari, bukan sekali saudara-saudara, enggak. Saudara harus diperbarui terus menerus, itu harus terjadi secara stabil, konstan, terus menerus, terus terjadi, terus dilakukan, terus-terusan saudara-saudara. Bukan kejadian sekali. Maka saudara tidak akan heran menemui, kita tidak akan heran menemui bagaimana orang-orang Kristen yang pengetahuannya bertambah tetapi tidak meresap ke dalam jiwa dan rohnya. Tidak ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, bahkan hidupnya tidak menghasilkan buah. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak diperbarui, hanya bertambah pintar saja. Tapi tidak berubah. Attitude-nya masih sama. Kemudian ayat 24, dan mengenakan manusia baru, sudah terjadi. Jadi ketika saudara diperbarui pikirannya saudara-saudara, mau diperbarui, saudara-saudara, ketika kita meninggalkan manusia lama, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, maka inilah yang harus diperbarui. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Perhatikan, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, tanpa pikiran kita ditaklukkan kepada pikiran Allah, tanpa Allah menyatakan kebenaran itu kepada saudara dan saya tidak akan mengerti yang mana benar, yang mana salah, yang mana benar, yang mana yang kudus. Roma 12 saudara mengatakan bahwa setelah saudara-saudara diperbarui pikiran, maka kita akan mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik, berkenan dan yang sempurna. Sempurna menurut siapa? Menurut Tuhan, bukan menurut ukuran manusia. Kudus menurut siapa? Menurut Allah, bukan menurut manusia. Kita hanya memahami kekudusan itu, jangan itu, tidak boleh pegang ini, tidak boleh pegang itu. Itu hukum Taurat saudara-saudara. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel karena bangsa Israel itu tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Maka dikeluarkanlah hukum Taurat supaya ada hukum yang menjerat dosa mereka.
Dan ketika saudara-saudara mereka menerima hukum Taurat, saudara-saudara lihat mereka justru menambahkannya dengan lebih banyak hukum lagi. Karena mereka pikir dengan menerima, melakukan, membuat aturan-aturan yang baru, mereka menjadi lebih kudus. Itu kan versi manusia, tapi bukan versinya Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa kudus. Buktinya mana? Ketika mereka mencoba menjebak Tuhan Yesus, saudara-saudara, dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bertahan di tempat itu untuk melempari perempuan yang kedapatan berbuat zina. Artinya mereka tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang kudus. Jadi menggunakan pikiran kita, nambahi aturan dalam hidup kita, dan merasa kita akan menjadi benar dan kudus, saudara akan tahu bahwa menurut standarnya Allah, enggak. Bukan seperti itu yang diinginkan Allah. Sekarang begini saudara-saudara. Menurut anak kecil, yang masih kecil umur 3 atau 4 saudara-saudara, buat dia es krim itu enak. Jadi dia minta es krim tiap hari, buat dia baik, saudara-saudara. Orang tua bisa memberikan, bisa, tapi dibatasi. Tapi bagaimana jadinya kalau orang dewasa, saudara-saudara, yang sudah berumur 20, 30, minta es krim, saudara-saudara. Harusnya kan dia sudah bisa berpikir bahwa itu tidak baik buat dia kalau dimakan setiap hari. Anak kecil nggak tahu, makanya harus dikasih aturan. Jangan ya, hari ini makan lagi minggu depan. Apakah orang dewasa harus dibilangi seperti itu? Jangan ya, hari ini boleh makan, minggu depan boleh makan. Enggak kan saudara-saudara? Kenapa? Karena sudah di-upgrade pikirannya, jadi lebih dewasa. Demikian pula dengan saudara dan saya. Tuhan tidak perlu terlalu banyak memberi aturan kepada saudara. Kenapa saudara-saudara? Karena pikiranmu diperbaharui. Oleh siapa? Oleh Allah, bukan oleh saudara sendiri. Kalau kita memakai pembaruan itu menurut ukuran kita, arahnya pasti salah. Arahnya pasti kepada saudara-saudara merasa benar, membangun kebenaran diri sendiri. Itu jadinya benteng. Itu jadinya benteng yang menghalangi kita mengenal Allah. Begitu ada kebenaran yang Tuhan singkapkan, kita menolaknya. Di ayat 23 itu jelas sekali saudara-saudara, supaya kamu dibaharui. Jadi itu proses yang masih terjadi. Di dalam roh pikiranmu, to be renewed in the spirit, to be renewed. Proses yang terjadi harusnya terus-terusan terjadi. Harusnya proses yang terjadi, kalau minggu lalu terjadi, hari kemarin terjadi, hari ini juga harus terjadi. Diperbarui setiap hari. Ada pembaruan akal budi, pikiran yang didewasakan. Saudara dan saya punya tanggung jawab untuk mau didewasakan. Saudara-saudara, kenapa Roh Kudus, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus selesai di baptis, saudara-saudara, kemudian justru dibawa kepada padang gurun. Karena Tuhan Yesus memberi teladan untuk apa, saudara-saudara? Menuruti kehendak Allah. Bayangkan kalau Tuhan Yesus itu sama kayak saudara dan saya. Wah, dipikirnya setelah dibaptis, saudara-saudara, kemudian Roh Allah turun seperti burung merpati, kemudian langsung bisa pelayanan gitu, saudara-saudara, bisa ini dan itu, saudara-saudara. Ternyata Tuhan bawa ke padang gurun, sebuah tempat yang tidak enak, bertolak belakang dengan pikiran manusia. Karena kadang-kadang kehendak Allah itu justru bertolak belakang dengan mindset kita sebagai manusia. Bayangkan saudara dan saya ditebus dari dosa. Perjuangannya sulitnya kayak apa, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, ada Roh Kudus yang menolong saudara dan saya.
untuk kita diperbarui dari hari ke hari. Selamat berjuang saudara-saudara, bahwa tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang menuntun kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu anugerah kepada anugerah, supaya kami bukan oleh kekuatan kami hidup di dalam ketaatan, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bukan menurut versi kami, tetapi biarlah itu menurut kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Tolong kami semua, tolong anak-anak-Mu yang menyaksikan juga secara online tayangan ini, Tuhan memberkati perjuangan mereka. Supaya kami semua Tuhan, Engkau Tuhan layak tak pandang menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas kami semua, kepada setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.